Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Puangri Manggalatung. Saya merupakan mahasiswa semester 6 dari kelas A. Video ini merupakan pemenuhan tugas dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis oleh Ibu Erni Kasim SP MSI. Tentu saja dalam video ini saya akan membahas mengenai studi kelayakan bisnis, yaitu aspek hukum. Yang akan saya jelaskan dalam video ini, yakni yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah jenis-jenis badan hukum, yang ketiga adalah jenis-jenis izin usaha, dan yang terakhir yaitu dokumen yang harus diteliti. Oke, langsung saja kita masuk di pembahasan tentang pengertian aspek hukum dalam SKB atau Studi Kelayakan Bisnis. Analisis aspek hukum merupakan suatu kegiatan analisis yang bertujuan untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen yang diperlukan. Berikutnya yakni jenis-jenis badan hukum. Ada beberapa jenis-jenis badan hukum di Indonesia, yakni yang pertama koperasi. Koperasi ini merupakan badan usaha yang berlandaskan asas-asas kekeluargaan. Yang kedua ada BUMN atau badan usaha milik negara, yakni badan usaha yang permodalannya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh pemerintah. Ketiga ada perjan, yaitu bentuk badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Selanjutnya ada perum. Perum ini adalah perjan yang sudah diubah. Selanjutnya ada persero. Persero adalah salah satu badan usaha yang dikelola oleh negara ataupun daerah. Selanjutnya ada badan usaha milik swasta, yang merupakan badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang. Selanjutnya, ada perusahaan persekutuan, yang merupakan perusahaan yang memiliki dua pemodal ataupun lebih. Selanjutnya, ada PT. PT atau perseroan terbatas, yang merupakan badan usaha yang modalnya itu diperoleh dari hasil penjualan saham. Selanjutnya ada firma. Firma ini merupakan badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih, di mana tiap-tiap anggotanya bertanggung jawab penuh atas perusahaan tersebut. Yang terakhir ada yayasan. Yayasan adalah suatu badan usaha tetapi tidak merupakan perusahaan. Mengapa? Karena yayasan tidak mencari keuntungan. Berikutnya kita masuk ke jenis-jenis izin usaha. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis izin usaha. Yang pertama situ, surat izin tempat usaha. Yang kedua siup, surat izin usaha perdagangan. Yang ketiga NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Yang keempat ada analisis dampak lingkungan. Dan yang terakhir ada surat izin lainnya. Berikutnya pembahasan yang terakhir yaitu tentang dokumen yang diteliti. Apa sih dokumen yang perlu diteliti dalam aspek hukum? Yang pertama ada bentuk badan hukum. Yang kedua ada perizinan. Yang ketiga ada sertifikat. Nah, contoh usaha dan analisis hukumnya. Kita mengambil sampel toko bangunan. Aspek hukum yang diteliti ada SIUP, ada NPWP, dan juga ada sertifikat. Nah, itulah pembahasan yang sempat saya jelaskan mengenai aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Thank you.